Lihat ketulusan hati Jens Raven, media Vietnam Soha, Doc N. Ketakutan level timnas Vietnam dan Thailand dilewati timnas Indonesia. Soha Doc VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI berjalan sukses dan berdampak jangka panjang. Awalnya, Soha Doc VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak akan bertahan lama. Sebab, di awal-awal proyek naturalisasi kembali booming akhir 2022. Pemain yang dinaturalisasi adalah pesepak bola yang usianya di atas 28 tahun, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, setelah itu PSSI memadukan menaturalisasi pemain yang dalam usia matang seperti Tom Hae dengan sejumlah pesepak bola muda yang awalnya diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sekarang atau di awal 2024, sejumlah pesepak bola di bawah 20 tahun segera dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah Jens Raven, menyusul Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Adanya pemain-pemain baru berkualitas membuat kualitas timnas Indonesia takkan menurun. Kondisi ini yang membuat Soha Doc Evian memberikan perhatian. Melihat air mata Jens Raven, kami perlu mencabut ulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan yang agak tua, PSSI kini lebih bijaksana. Mereka menaturalisasi banyak pemain muda yang diproyeksikan memberi kontribusi bagi timnas Indonesia selama bertahun-tahun, tulis Soha. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand dan Vietnam sebagai kakak di kawasan Asia Tenggara. Namun, tak aneh jika Indonesia segera melampaui Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi puncak, lanjut Soha. Lupakan Ole Romeni. Timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht tersebut. Pemain tersebut bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Ole Romeni memang lagi menjadi sorotan besar bagi penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, dia dianggap menjadi salah satu solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni juga memiliki statistik yang tidak mengesankan sama sekali. Di musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol saja saat membela Utrecht di kompetisi Liga Belanda dan Piala Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Ole Romeni bukanlah sosok striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya. Dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Statistik Daan Rots bersama FC Twente cukup mengesankan. Pasalnya, dia sudah terlibat dalam 19 gol FC Twente. Rinciannya, dia berhasil mencetak gol sebanyak 10 gol dan juga 9 asit dari 40 penampilannya bersama FC Twente. Ini menjadi bukti bahwa Daan Rots adalah striker yang selama ini dicari-cari oleh timnas Indonesia. Terlebih lagi, dia sudah mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia meskipun dirinya masih berusia sangat muda. Proses naturalisasi Maarten Paes masih belum menemui titik terang meski sang pemain sudah mengambil sumpah WNI pada bulan April lalu. Sampai saat ini, kasus Paes masih diproses oleh Pengadilan Arbitrase atau CAS. Paes sudah menerima statusnya sebagai WNI, namun proses pindah federasi sang kiper jadi masalah di KNVB. Pasalnya, sang kiper tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di kompetisi resmi saat sudah menginjak usia 21 tahun. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA terkait kepindahan federasi seorang pemain. PSSI kemudian mengajukan banding kepada CAS untuk memberikan izin pada Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya sampai saat ini belum ada kemajuan atas status sang pemain. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa saat ini kasus Paes masih diproses oleh CAS. Beliau dengan tegas meminta pecinta sepak bola tanah air untuk bersabar. Maarten Paes kita tunggu CAS, prosesnya di CAS. Ada sidang, ada apa, kita tunggu. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakili FIFA.
Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang mungkin nanti ada di CAS ada sidangnya. Tutur Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan ketum PSSI tersebut mengindikasikan bahwa Paes kemungkinan besar belum bisa memperkuat Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan September mendatang. Begini reaksi media Thailand usai timnya menelan kekalahan dari timnas Indonesia U19 pada laga final Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin. Gol kemenangan timnas Indonesia U19 atas Malaysia diciptakan Jens Raven pada menit ke-18 setelah menerima umpan Kadek Arel. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U19 mengoleksi 2 trofi Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya pada edisi 2013. Media Thailand pun ikut memberitakan soal kekalahan gajah perang muda dari Garuda Nusantara pada pertandingan semalam. Beberapa media Thailand diantara bahkan memuji permainan Indonesia yang pada laga tersebut bermain sangat solid. Thailand kalah tipis dari Indonesia 0-1, meraih posisi kedua di kejuaraan U19 ASEAN, bunyi judul artikel Matechon. Dalam artikel Kaosod, mereka memuji gol Jens Raven. Timnas Thailand yang berusia di bawah 19 tahun, meski lebih banyak menguasai bola, justru dibuat tercengang oleh tendangan istimewa Indonesia, sehingga hanya mencetak 1 gol dan hanya berhasil menduduki peringkat kedua se-ASEAN. Bunyi artikel Kaosod. Media Thailand lainnya, Thairat menyebut tim asuhan Emerson Pereira itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan. Timnas Thailand sudah berusaha sekuat tenaga di babak kedua, namun pada akhirnya mereka belum mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan melawan Indonesia, sehingga takluk 0-1 dan berakhir sebagai juara kedua ASEAN U19 Championship tahun ini. Tulisnya, bek keturunan Indonesia Mees Hilgers memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana, terangnya. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Nama Jairo Ridewald kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Jairo Ridewald lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani yang menjabat sebagai Komite Disiplin POMS SI melalui saudara dari nenek Jairo. Jairo sendiri lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado, menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Berbicara mengenai garis keturunan, sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado, yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia
melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Namun fakta bahwa dirinya pernah memperkuat timnas senior Belanda pada tahun 2015 silam menjadikan satu masalah baru. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei 2024. Namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar.